welcome back to Edu Private channel. As always, I'm Miss Gihat and today we're going to talk about past continuous tense. Friends, hari ini kita akan belajar apa itu past continuous tense. Banyak sekali dari friends yang di rumah merequest video ini. Jadi, without any further ado, let's just get to the video. Friends, sekarang kita bisa lihat ada past continuous tense. Past continuous tense. Kita kan udah belajar nih, apa itu present continuous tense, yaitu sesuatu yang terjadi, sedang terjadi saat ini juga. Tapi bagaimana jika past continuous tense? Oke, kalau past adalah masa lampau, continuous, kayak tadi bilang, sedang terjadi. Jadi, sesuatu kejadian atau aktivitas yang terjadi di masa lampau. Jadi lagi kejadian tapi di masa lampau. Jadi misalnya, pembicara, aku, Miss, pengen bilang sesuatu, pengen nyeritain sesuatu yang sudah terjadi, tapi dengan verb ing. Biar nggak bingung, kita langsung lihat aja rumus-rumusnya. Oke, friends, untuk syarat positive sentence yang positif, kalimat yang positif, itu pertama subjeknya, oke? Terus kita menggunakan to be, tapi in the past form, wujud pastnya, oke? Masih ingat kan, to be ada is, am, are, tapi versi masa lampaunya yaitu was dan were. Oke, kalau was itu masa lampau atau bentuk past dari is, berbeda dengan were yaitu bentuk past dari are. Oke, subjek ditambah was atau were ditambah verb ing. Friends, masih ingat kan, is itu digunakan untuk siapa aja? Yang ketiga yang singular noun seperti he, she, dan it. Lalu was adalah bentuk masa lampau dari am. Jadi kita dapat bilang I was. Oke? Selain she was, he was, it was, I was. Oke? Selanjutnya ada verb ing-nya, kata kerjanya. Kita ditambahkan ing karena sedang berlangsung. Oke? Were itu sudah menunjukkan bahwa hal ini terjadi di masa lampau, sedangkan verb ing itu sedang berlangsung. Jadi, sedang berlangsung di masa lampau. Oke? Oke, kita langsung saja ke contohnya ya, biar tidak pusing. Di sini ada I was cooking last night. I itu subjeknya, menggunakan was, to be-nya, cooking. Oke? Cook adalah verbnya, kata kerjanya, cooking. Cook adalah memasak, ditambahkan ing, cooking, jadi sedang berlangsung. Oke? Last night, ini bisa jadi time signalnya. Last night, yesterday, last week, anything you can use for masa lampau. Oke? I was cooking last night. Jadi time sinyalnya cuma memperjelaskan saja kapan hal ini terjadi, tapi karena sudah ada was, itu sudah menginterpretasikan bahwa kalimat ini, bahwa kejadian ini terjadi di masa lampau, oke? I was cooking last night. Tadi malam, last night, I was cooking. Aku sedang bermasak. Aku sedang bermasak tadi malam, oke? Bagaimana untuk negatif sentence-nya, kalimat negatifnya? Kita dapat menggunakan subjeknya juga, lalu diikuti to be, lalu not ditambahkan dengan huruf negatifnya yaitu not. Oke, untuk menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat negatif. Lalu ditambah dengan verb ing-nya. Oke, kita bisa lihat di sini, you were not cooking last night. You, seperti tadi kita bilang, bahwa to be-nya adalah are. Past dari are adalah were. You were not. Okay? You were not cooking last night. Kamu sedang tidak memasak tadi malam. Okay? Get it? Saya? Oke, bagaimana untuk interrogative sentence-nya atau kalimat pertanyaannya? Oke, seperti biasa, to be-nya di-switch sama subjeknya. Oke, to be-nya jadi di depannya. Seperti, was she cooking last night? Was she cooking last night? Apakah dia sedang bermasak tadi malam? Okay. Was she cooking last night?
Were they cooking last night? Were we cooking last night? Were you cooking last night? Was he? Was she? Was it? Was I? Oke, jangan sampai lupa to be-nya berpasangan dengan siapa saja, oke? Oke, friends, kita lanjut ke fungsi past continuous tense ini. Pertama, past continuous tense ini dapat digunakan untuk menceritakan atau menunjukkan aktivitas yang terjadi di masa lampau. Oke, seperti I was studying until dawn yesterday. Aku sedang belajar sampaikan subuh kemarin. Oke. Kalimat ini menggunakan rumus positif yang tadi. I subjeknya, was to be-nya, yang to be the past to be-nya, studying verb ing-nya, kata kerjanya itu study ditambahkan dengan ing. I was studying until dawn yesterday. Ini objektifnya. Aku sedang belajar sampaikan subuh kemarin. Oke, yesterday hanya sebagai time sinyalnya untuk menjelaskan kapan kejadian ini kapan kejadian ini terjadi. Yesterday, kemarin. Oke. Selanjutnya ada untuk menceritakan atau menunjukkan suatu kejadian atau aktivitas yang terjadi bersamaan di masa lampau. Seperti She was watching a movie when I called last night. She was watching a movie when I called last night. Dia sedang menonton movie atau film saat aku menelponnya tadi malam. Okay, when I called last night. Jadi ini udah menceritakan masa lampaunya kan. She was watching a movie. Dia sedang menonton film saat aku menelponnya tadi malam. Oke. Was dan called di sini sudah merepresentasikan bahwa hal ini terjadi di masa lampau. Time sinyalnya di sini ada last night, oke? Tadi malam. Jadi she was watching a movie when I called last night. Oke, terakhir ada untuk kebiasaan. Oke. Kebiasaan di sini yang terakhir di sini ada untuk menunjukkan aktivitas atau kejadian yang berulang-ulang atau kebiasaan, oke? Seperti you were always singing at class. You were always, oke? Always adverb of frequency. Jika friends belum menonton tentang adverb, bisa langsung klik the link di atas ya. You were always singing at class. Kamu selalu bernyanyi di kelas, oke? Tapi ini merepresentasikan masa lampau. So you were, oke? You were always singing at class. Oke, friends, untuk latihan, Miss mau kalian mencoba membuat kalimat dengan menggunakan past continuous tense di kolom komentar di bawah ya. Okay friends, that is it for today's lesson. Don't forget to like this video, subscribe to the channel, and press down the notification bell below. If you have any other questions, you can just ask in the comment section below. See you next time. Bye!